Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hidayat Ridho dengan NPM 2251040162 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas H. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal ilmiah yang ditulis oleh Uswatun Laili yang berjudul Tafsir Ayat-Ayat tentang Distribusi. Nah, jurnal yang dibahas pada kali ini termasuk dalam jurnal ekonomi syariah. Nah, latar belakang dari jurnal yang dibahas pada kali ini adalah yaitu tafsir ekonomi Al-Quran ini bisa menjadi suatu cara bagi kita untuk memahami ajaran ekonomi dalam Al-Quran. Nah, tafsir ekonomi Al-Quran ini memberikan kesempatan yang baik bagi kita agar kita bisa mengembangkan ilmu ekonomi Islam. Nah, Nabi Muhammad juga menganjurkan kepada kita agar kita mempergunakan harta dan penghasilan kita sebagiannya untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu secara ekonomi. Nah, dalam pandangan Nabi, pembagian harta ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui distribusi barang dan jasa. Terus yang kedua melalui penyaluran harta kepada orang yang membutuhkan. Nah, dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat yang berkaitan dengan distribusi yang di dalamnya menegaskan larangan terhadap penumpukan harta. Nah, pembagian harta yang tidak adil dan tidak merata bisa meningkatkan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Nah, oleh karena itu pola distribusi ini harus dipertimbangkan prioritas berdasarkan evaluasi kebutuhan. Selanjutnya, tujuan dari review jurnal yang dibahas pada kali ini adalah untuk meningkatkan kesetaraan dalam distribusi. Nah, caranya adalah dengan berkontribusi pada jaringan yang bisa menciptakan kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik, yang sesuai dengan pandangan ekonomi Al-Quran dan yang dijelaskan dalam ayat-ayat tentang distribusi yang ada di dalam Al-Quran. Nah, terus ada metode yang digunakan pada jurnal yang dibahas pada kali ini adalah metode tafsir tematik. Nah, metode tafsir tematik ini itu adalah salah satu metode yang menafsirkan Al-Quran dan memfokuskan kepada tema tertentu yang terdapat di dalamnya. Nah, tujuan dari metode tafsir tematik ini untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca terhadap tema yang sedang dibahas atau topik tertentu. Selanjutnya, hasil dari jurnal yang dibahas pada kali ini dapat kita ketahui bahwa distribusi ini terdapat dua tingkatan. Yang pertama itu distribusi sumber produksi dan distribusi sumber kekayaan produktif. Nah, distribusi sumber produksi ini ada 3 jenis kepemilikan. Yang pertama kepemilikan pribadi, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara. Nah, terus sedangkan distribusi kekayaan produktif ini adalah penyaluran produk atau aset tetap dari penggunaan sumber daya alam yang digunakan oleh manusia yang melalui proses produksi. Terus di dalam ekonomi konvensional, distribusi ini merujuk kepada penyaluran barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Sedangkan kalau menurut pandangan Islam, konsep distribusi ini adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan supaya kekayaan yang ada tuh bisa merata ke semua golongan. Nah, untuk mencapai tujuan ini, Islam itu menekankan
pembagian kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban yang bertujuan itu untuk mencapai pemerataan dan keadilan dalam distribusi. Nah, substansi distribusi juga terdiri dari dua aspek, yaitu pemerataan dan keadilan. Dan distribusi juga punya peran penting dalam teori ekonomi mikro, baik dalam ekonomi Islam ataupun kapitalis. Nah, kelebihan dari jurnal yang dibahas pada kali ini itu ada dua. Yang pertama, penulis menggunakan teori yang relevan atau yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti atau dibahas, dan bahasa yang digunakan penulis juga mudah dipahami. Dan yang kedua itu adanya kesesuaian antara tujuan jurnal dan kesimpulan. Nah, kekurangan dari jurnal ini adalah susunan permasalahannya itu yang tidak sistematis, yang menyebabkan atau menyulitkan pembaca menemukan beberapa data. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal yang dibahas pada kali ini adalah di dalam teori ekonomi mikro maupun sistem ekonomi Islam ataupun kapitalis, distribusi ini mempunyai peran penting yang karena dalam bidang distribusi juga tidak hanya berhubungan dengan aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial dan aspek politik yang menjadi perhatian bagi para ahli ekonomi yang berorientasi Islam ataupun konvensional. Secara umum, distribusi juga merujuk ke pembagian dan penyaluran barang ke berbagai orang atau tempat. Nah, dalam ekonomi Islam, sistem distribusi yang diterapkan juga memiliki tujuan yang bermacam-macam dan mencakup berbagai aspek, serta prinsip-prinsip politik yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, tujuan distribusi dalam ekonomi Islam ini meliputi dakwah, pendidikan, sosial, yang pokoknya semuanya itu di bawah kendali syariat Islam, yang intinya adalah bertujuan untuk merealisasikan tujuan syariat Islam. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.